Assalamualaikum, hello, saya Dewi Huges. Iya, iya, Dewi Huges yang ini. Dulu berat badan saya 150 kilo, kemudian sekarang turun jadi 59. Dengan apa? Dengan hipnoterapi, tanpa obat, tanpa suplemen, dan tanpa olahraga mati-matian. Saya malah pakai diet yang namanya diet kenyang. Jadi makannya banyak, tetap kenyang, tapi dapat bonus langsing. Oke. Hari ini saya senang sekali karena saya bisa bikin video buat teman-teman. Ini edisi khusus untuk Ramadan. Bahagianya sebentar lagi Ramadan tiba. Sudah punya persiapan apa? Saya bingung mau bikin konten apa ya kemarin gitu. Jadi kemudian saya bikin di Instagram, teman-teman kasih dong ide gitu ya. Saya mau bikin apa nih gitu. Dari semua komen yang masuk ke dalam komen di Instagram saya, tidak satu pun yang bilang, Mbak gimana caranya supaya puasa ini bikin langsing. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya kita mencapai, ini saya dan teman-teman mencapai kesepakatan bersama bahwa diet itu, diet kenyang ini bukan buat pelangsingan, dan Ramadan ini bukan ajang buat pelangsingan, ya kan? Tapi ajang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Diet kenyang hanya jalannya saja gitu loh, betul nggak? Setuju ya? Nanyanya bagaimana supaya nggak khilaf tuh, bagus kan? Bagaimana supaya tetap fit? Nah ini bagus, jadi ibadahnya enak kalau fit ya kan. Lihat deh, bagaimana supaya lurus niatnya gitu. Nah untuk membuat teman-teman bisa menikmati Ramadan, saya merenung tadi malam, merenung gitu, tarik nafas biasa deh ya, terus merenung. Terus saya pikir-pikir kenapa saya tidak ajak teman-teman merenung sekarang gitu ya. Kita merenung yuk, bareng-bareng yuk. Sebelum merenung siapkan dulu kertas dan pulpen. Oh ya, di buku saya ada 3 buku, tahu kan ya teman-teman? Udah tahu pasti ada 3 buku saya yang ini. Ya. Di halaman belakang yang untuk diet kenyang, ini ada halaman yang kosong. Memang sengaja saya bikin untuk catatan. Ya, jadi teman-teman bisa buka di halaman belakangnya di catatan. Kenapa di buku ini? Karena kita akan bikin ini setiap tahun, setuju nggak? Setiap mau Ramadan kita bikin. Di setiap buku saya tuh ada kertas-kertas kosong yang teman-teman bisa coret-coret gitu. Yang ini juga ada, ya. Kemudian di buku yang ngemil yuk yang paling baru ini ada halamannya luas nih di belakang. Karena yang ini memang isinya teman-teman nanti banyak menjawab pertanyaan dan lain sebagainya. Jadi boleh coret-coret di dalam buku ini, ya. Jadi gampang. Oke. Sudah siap? Kalau belum ada bukunya, boleh pakai kertas dan pulpen. Di pause dulu videonya. Silakan siapkan dulu pulpen dan kertasnya. Oh, baik, sudah siap. Tarik nafas, senyum, kemudian cari jawabannya. Kenapa saya harus puasa? Sudah ketemu? Buka matanya. Pelan-pelan dan ambil pulpennya, ditulis kenapa saya harus puasa. Boleh tulis panjang, boleh poin-poin saja. Sudah ketemu, kita lanjut. Tutup mata lagi, tarik nafas. Tahun lalu, apa hal baik yang sudah saya lakukan yang membuat saya jadi orang yang bahagia? Jadi orang saya setelah puasa kok happy banget dan kebiasaan itu terbawa sampai sepanjang tahun. Apa itu? Tulis deh. Saya ingat tahun lalu, ini bukan sombong ya, boleh ya saya cerita ya. Tahun lalu saya bilang, saya mau perbaiki bacaan-bacaan sholat saya gitu. Perbaiki Al-Fatihahnya, diperbaiki gitu. Saya perbaiki selama bulan Ramadan. 30 hari, dan alhamdulillah sepanjang tahun terbawa. Jadi itu saya tulis sekarang. Apa yang punya Anda yang menyenangkan? Boleh misalnya tahun lalu minum air putihnya rajin waktu sahur. Tutup mata lagi, tarik nafas lagi sambil senyum nih biar happy. Pikir-pikir menu apa ya yang tahun lalu jadi menu andalan saya. Di sini ada menu strawberry ice cake. Wow, namanya juga diet kenyang, banana soft cake.
Apa menu favoritnya teman-teman? Ada di 3 buku ini, semuanya isinya menu-menu real food. Kita harus sehat selama kita Ramadan, bukan? Kita harus fit untuk bisa beribadah dengan khusyuk. Kalau menu favoritnya Kak Huges apa Kak di buku? Simply banana. Selalu nih jadi favorit saya suka banget pisang. Jadi simply banana, ini ada di buku yang pertama. Makannya biasanya sahur atau pas buka puasa? Saya tuh namanya juga diet kenyang. Sahur makan banyak, buka puasa makan banyak. Kadang-kadang pisang dibuka, waktu buka makan pisang bakar iya, makan simply banana iya, makan kolak pisang iya. Nanti waktu sahur masih ada pisangnya, saya makan lagi. Tapi yang jelas ada menu-menu khusus yang tidak saya tinggalkan. Teman-teman juga gitu, coba ingat lagi tahun lalu. Menu khususnya apa? Yang, oh ini yang bikin saya fit. Sudah? Silakan buka matanya, ditulis dulu. Khusus untuk tahun ini, saya mau tambahkan buat teman-teman menu khusus untuk imun sistem. Supaya teman-teman fit, kalau supaya fit, saya punya 2 senjata ampuh ini. Yang pertama, kurma. Yang kedua, jahe. Jahenya boleh jahe merah, jahe putih boleh. Caranya gampang sekali. 2 bahan ini saya konsumsi saat sahur, bukan saat sahurnya ya, ngemil sahurnya dan ngemil setelah buka puasanya dengan 2 bahan ini. Caranya gampang sekali, saya cuma buka seperti ini, saya mau kayak YouTuber buka, dibuka, kemudian kan bijinya dikeluarkan nih, bijinya diganti pakai ini, tapi kan tidak sebesar ini, diganti sebesar biji, jadi diambil sedikit, masukkan di dalamnya, tutup dan makan, dikunyah. Ini akan membantu teman-teman untuk punya imun sistem. Biasanya kan kalau kita Ramadan itu banyak yang makannya mungkin agak sembarangan gitu, atau kurang tidur dan lain sebagainya, kurang fit. Ini bikin kita fit, jadi tidak batuk, tidak pilek, jadi fit sampai nanti hari raya, insya Allah diteruskan sepanjang tahun, ya kan? Kalau tidak puasa 1 hari saja, 1 kali saja sehari, ya. Tapi kalau lagi puasa bisa bikin 2 kali sehari, tidak waktu berbuka puasanya, tapi waktu lagi ngemil, mungkin selesai tarawih, iseng-iseng, atau mau tidur. Kalau mau tidur makan ini, tidurnya anget, enak, kalau ngomongnya enak, badannya enak jadi anget. Teman-teman nanti lanjutkan lagi, lakukan seperti yang saya lakukan tadi untuk teman-teman. Kemudian sekarang baca teman-teman, silakan baca dari atas, ulangi, ini hal-hal baik yang sudah saya lakukan tahun lalu. Dan saya akan lanjutkan tahun ini. Ini yang namanya self-hypnosis teman-teman. Jadi juga di buku ini, ada daftar pertanyaan yang kalau teman-teman isi, nih seperti ini. Kalau teman-teman, tangan saya belepotan isi bekas kurma. Kalau isi seperti ini, ya, teman-teman sedang menghipnotis diri sendiri nih. Diet kenyang itu bukan ngurang-ngurangin makan. Diet kenyang itu bukan tentang makanan. Diet kenyang itu tentang pengelolaan pikiran dan pengelolaan hati. Seperti yang saya selalu bilang, semua yang ada di pikiran kita terjadi sekarang. Jadi yang dikelola di pikirannya, di hatinya gitu. Kan teman-teman tanya di Instagram, gimana caranya? Kalau mau, ada di dalam buku ini, daftar pertanyaannya ada di sini, plus kunci jawabannya, ya, atau menu-menunya semuanya ada di sini. Kalau tidak ada bukunya gimana? Nonton YouTube saya dari awal sampai akhir. Tonton satu-satu dengan seksama, dengan pelan-pelan. Saat ini saya belum lagi bikin workshop, ya kan, karena ada pandemi. Tapi saya bikin Zoom kelas. Jadi ada kelas Zoom setiap minggu teman-teman. Saya sudah fasilitasi deh, pokoknya deh, semuanya deh buat teman-teman. Dari bukunya ada, Instagramnya ada, grupnya ada, ya kan, di Facebook, ya kan, di YouTube-nya juga ada, gratis, boleh nonton, dan di Zoom-nya juga bisa. Atau kalau nggak puas, mau persiapan mau Ramadan, konsultasi dulu deh, private consultation, boleh, nanti bikin janji dulu. Nah, jadi kita masuk ke bulan Ramadan ini dengan persiapan yang matang gitu. Nggak sekedar, Ramadan nih,
Oh, 30 hari puasa. Puasa itu bukan fisik loh teman-teman. Ini bukan ibadah fisik saja, kelihatannya seperti menahan lapar dan haus, tapi jauh dari itu kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Nah ini nih yang menjawab pertanyaan teman-teman yang ingin bahagia. Momentumnya bagus. Puasa itu menenangkan hati, puasa itu mendetoks batin. Langsung itu bonus. Gitu teman-teman. Saya berharap video kali ini membuat hati kita semuanya tenang, damai, bahagia, dan saya berharap teman-teman bisa menikmati Ramadan kali ini dengan perasaan excited gitu ya. Yuk kita siapkan diri, kita dapatkan sebanyak-banyak yang bisa kita dapatkan kebaikan dari Ramadan ini, sehingga kita menjadi orang yang beruntung. Setelah 30 hari Ramadan nanti kita jadi orang baru dengan sikap mental yang baru. Itu yang dibilang fitri, nanti kembali kepada fitrahnya gitu loh. Terima kasih banyak ya sudah terus berjalan bersama saya. Kita nikmati ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you. Bye.